Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama berdiskusi pada kesempatan kali ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan terhadap Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Lydia Anggraini SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro Syariah dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil makalah kelompok kami. Dengan saya Argenov Ramadan selaku pemandu moderator presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2. Sebagai pemateri pertama Asna Arianti, pemateri kedua Setio Adilaksono, pemateri ketiga Pelangi Rahmatullahi, pemateri keempat Pelita Hati Harapan Jaya. Baiklah, langsung saja tak berlama-lama kita langsung memasuki pemateri pertama yaitu Asna Arianti. Kepada Asna, tempat dan waktunya saya persilahkan. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Dengan kata lain, elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan jumlah kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Untuk mengukur derajat kepekaan, ukuran yang digunakan adalah rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang, baik yang diminta atau barang yang ditawarkan. Dilihat dari persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah, penyebab perubahan pada kuantitas barang, baik yang diminta atau yang ditawarkan, bisa kita bedakan menjadi 3, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, kedua, harga barang lain, ketiga, ikom atau pendapat. Kedua, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan yang disebabkan oleh perubahan harga barang, sehingga terjadi perubahan kuantitas barang yang diminta. Pengukuran elastisitas permintaan adalah dengan tingkat koefisien elastisitas. Elastisitas permintaan juga diartikan sebagai perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan presentasi perubahan harga barang itu sendiri. Menghitung koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangannya, ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P merupakan perubahan harga, delta Q perubahan jumlah permintaan, Q jumlah permintaan awal, dan P adalah harga awal. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Terjadi elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu 1. Ketersediaan barang, 2. Banyaknya produsen memproduksi barang tersebut, 3. Inovasi teknologi. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar itu, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak, hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Menghitung konvensi
elastisitas penawaran. Convention elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Convention elastisitas penawaran sama dengan delta Q bagi delta P dikali P bagi Q. Delta P perubahan harga barang, delta Q perubahan jumlah barang yang ditawarkan, Q jumlah awal barang, P harga awal barang. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna. Elastisitas sama dengan perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Contoh, barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. 2. Permintaan tidak elastis. Elastisitas kecil. 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan kecil dari persentase perubahan harga. Contoh permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan. 3. Permintaan uniter elastis. Elastisitas sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh, perubahan yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih baik sebatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. 4. Permintaan elastisitas besar. Yang pertama, persentase perubahan kuantitas permintaan besar dari persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. 5. Permintaan elastis sempurna. Elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Contoh produk yang permintaannya bersifat tidak elastis sempurna diantaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Jenis elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran ini terbagi menjadi 5. Pertama, penawaran elastis atau ES besar dari 1 terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Penawaran ini biasanya terjadi pada barang hasil industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Kedua, penawaran inelastis atau ES kecil dari 1 terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Elastisitas ini biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian. Ketiga, penawaran inelastis sempurna atau ES sama dengan 0 terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun ada perubahan harga. Kasus penawaran ini dalam kehidupan nyata agak sulit ditemukan. Keempat, penawaran elastis uniter atau ES sama dengan 1 terjadi jika perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dan yang kelima, elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena sejatinya tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Pada sejatinya manusia tak akan luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.